Jadi prajurit yang gembira adalah prajurit yang menangan. Orang bilang seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalau kita lihat kelompok prajurit itu lesu, termenung, itu pasti dia tidak baik. Selamat datang di Inside the Cover episode kali ini. Enkomedia bangga banget, seneng banget karena yang hadir bukan kaleng-kaleng. Aduh, saya aja mau mewawancarai beliau yang satu ini sampai gak bisa tidur berhari-hari karena grogi. Gimana gak grogi ya, karena ini tuh bapak yang satu ini punya profesi yang diidamkan oleh hampir semua anak laki-laki. Kalau dia masih TK pasti kalau ditanya besok kalau gede mau jadi apa? Mau jadi tentara. Aduh, kan gimana gak serem coba kan ya. Hari ini saya mau wawancarai Bapak Wiyatas Sempana Aji. Kalau dengan gelar yang lengkap adalah Letkol Infantri Wiyatas Sempana Aji SEMDS. Beliau adalah Komandan Kodim 0735 Surakarta. Pak Dandim, selamat malam. Selamat malam Mbak Elis, gimana kabarnya? Sehat? Kabar baik Bapak, terima kasih sekali lagi. Pasti teman-teman yang di rumah akan senang banget dengerin obrolan hari ini karena jarang-jarang kan kita bisa ngobrol sama Pak Dandim. Biasanya ketemu aja langsung deg-degsir gitu kan, kalau pakai seragam kayaknya serem gitu loh Pak. Jadi kalau seperti ini enggak ya, lebih humanis ya? Iya. Tapi memang kenapa sih Pak tentara itu stylenya menyeramkan gitu, pakai takut gitu? Oh, sebetulnya sih menurut saya tidak menyeramkan Mbak ya. Memang kita kan garda pertahanan negara ya. Tentunya seragam itu banyak fungsinya. Kalau seragam yang punya camouflage atau samaran itu tentu untuk menyamarkan kegiatan kita ketika bertempur. Nah, kalau kita sedang menggunakan pakaian dinas harian yang warna hijau itu ya, itu harus menampilkan ketegasan, menampilkan sosok yang rapi. Betul. Jadi memang harus sosok yang harus ditampilkan. Masa penjaganya main celamen, jadi kan nggak bagus. Iya bener juga sih. Pak, ngomong-ngomong soal cita-cita, Bapak juga salah satu dari anak yang zaman TK atau zaman masih kecil kalau ditanya besok kalau besar mau jadi tentara, Bapak jawab pengen jadi tentara memang? Honestly enggak. Dulu kalau saya kan kelahiran 80 Mbak. Salah satu tokoh idola Indonesia pada saat itu ada namanya teknokrat B.J. Habibie. Betul, B.J. Habibie. Ya itu termasuk salah satu idola saya juga sih pada saat itu. Terus Bapak kepengen seperti beliau? Iya, tentunya kita kan suatu yang sangat menakjubkan ya, bisa merancang pesawat, kemudian ya itu suatu yang menurut saya wow lah. Jadi pada saat kecil, walaupun saya juga keluarga tentara, tapi cita-cita saya pada saat kecil ya sebetulnya ingin jadi insinyur seperti Pak Habibie. Oke. Nah, terus kemudian kok jadi tentara? Ya, tentunya lingkungan juga berpengaruh, kemudian juga tumbuh ya pelajaran ilmu pengetahuan alam tentu tetap masih menjadi favorit saya di sekolah. Ya, tapi begitu kita dewasa kan kita punya pilihan-pilihan juga. Ya, salah satunya juga karena dipengaruhi oleh juga kebetulan keluarga saya, kakak saya satu-satunya yang laki-laki juga menjadi tentara, yaitu mungkin sedikit banyak yang namanya 2 anak laki-laki, ketika kakaknya memilih profesi sesuatu yang juga gagah dan itu menarik, ya kita juga punya keinginan juga. Nah itu salah satu yang mendorong. Orang tuanya Pak Wiyata sendiri? Kalau orang tua saya pada prinsipnya memberikan pilihan itu kepada saya. Tapi tentara juga Pak? Tentara juga. Oke, jadi terinfluence dari keluarga, akhirnya cita-citanya jadi tentara. Betul. Pak, kalau pengen jadi tentara itu prosesnya gimana sih Pak dari sekolah? Kan sekolahnya SMA biasa berarti Bapak? Iya, SMA negeri dulu. SMA negeri, terus gimana tuh Pak kalau lulus SMA terus harus kemana? Kalau pengen jadi tentara nih, kalau teman-teman yang di rumah mungkin ini SMA terus atau SMP aku kepengen jadi tentara gitu. Oke, kalau sekarang memang paling rendah kita menerima rekrutnya adalah lulusan SMA, lulusan SMA setingkat. Nah kita sebetulnya di tentara itu ada 3 golongan. Ada golongan perwira, ada golongan bintara, ada golongan tamtama. Ini berbeda-beda jalur masuknya, kemudian persyaratannya juga berbeda-beda. Nah yang untuk perwira yang seperti saya, kita lanjutannya ke jalur akademi militer. Nah itu memang seleksinya kalau
pada waktu dulu tuh mulai bulan Februari atau Maretnya sudah mulai seleksi di tingkat panitia daerah. Di tingkat daerah dulu, kemudian nanti yang lulus di tingkat daerah akan seleksi pusat di tingkat pusat, dulu di Magelang, kemudian kalau lulus baru lanjut ke pendidikan di Akademi Militer. Oke. Tapi ada juga jalur yang lain kalau untuk perwira, ada yang perwira karir itu setelah lulusan Strata 1. Oke, S1 Nah, dulu S1 berarti. Itu itu bisa ambil jurusan apa aja ya, Pak? Ya, biasanya direkrutnya berdasarkan kebutuhan. Nah, di beberapa tahun terakhir ini kita ada perekrutan khusus tenaga kesehatan. Jadi S1 perawat, dokter, gizi, nah seperti itu. Itu untuk yang perwira karir. Perwira karir, Oke. baik pria maupun wanita. Kemudian jalur perwira juga ada yang dari jalur bintara, kemudian dia sekolah untuk menjadi perwira. Nah, kalau bagi rekan-rekan atau adik-adik yang tidak lolos di seleksi perwira, perwira. bisa ada kesempatannya di seleksi bintara maupun tamtama juga bisa. Seleksinya ngapain aja sih, Pak? Seleksinya pada umumnya yang pertama tentunya kesehatan. Oke. Ya, karena kita harus karena tuntutan pekerjaan kita membutuhkan personil yang memiliki kesehatan yang mumpuni. Ketat banget ya, Pak, katanya matanya nggak boleh minus Ya. gitu-gitu. Itu Ya, bener, Pak? Kayak Betul, gitu? betul itu. Kita punya batas toleransi, tetapi tentunya kalau di awal kita pinginnya rekrutnya itu yang status kesehatannya baik atau kita sebut status kesehatan 1. Oke, Jadi status kesehatan jadi 1. semuanya masih dalam keadaan baik. Nah, karena itu modal dasarnya. Modal dasarnya nanti kan setelah latihan, setelah pendidikan, setelah berdinas itu tentunya kan akan menurun ya. Kondisi Kondisi fisiknya. fisik dan kesehatannya. Jadi kalau startnya sudah kurang baik, tentunya tidak ini. Tapi kalau seperti untuk prajurit karir ada toleransi misalnya kacamata dan lain sebagainya. Karena yang dibutuhkan adalah keilmuannya, keahliannya. Itu tadi ya, Pak, misalkan seperti itu. dokter atau perawat Ya, seperti itu. betul. Oke. Terus kalau misalkan sekolah atau di akademi itu, Ya. Bapak berapa lama waktu itu sekolahnya? Kalau berarti? di Akademi Militer pada saat zaman saya 3,5 tahun. Oke. Nah, tapi yang sekarang kurikulumnya sudah menjadi 4 tahun. Itu berarti kan di asrama ya, Pak ya? Iya. Betul-betul terisolir dari dunia luar kan, memang tinggal bersama dengan teman-teman sesama Taruna. Taruna namanya ya waktu betul. itu. Nah, terus kegiatannya sehari-hari ngapain, Pak? Kalau diisolate di situ terus sehari itu betul-betul kayak yang kita tonton kalau di film-film, wah pagi harus bangun pakai trompet, pakai apa gitu-gitu? Ya betul Mbak, tapi ya sebetulnya bukan seperti boarding school lah kalau menurut saya. Cuma ya kegiatannya lebih tertata, tapi saya yakin juga sekarang boarding school sama sih, dia punya aturan kapan jam tidur, kemudian harus bangun jam berapa. Ya kita juga sama, hanya itu memang metode untuk melatih kedisiplinan. Kedisiplinan. Beratnya di awal-awal ketika kita belum terbiasa. Tapi ketika sudah terbiasa itu sudah seperti jam tubuh saja. Jadi kadang-kadang tidak usah ada trompet pun kita sudah bangun, karena pada jam-jam segitu pasti kita Otomatis bangun. Terus kalau Bapak mengingat masa sekolah dulu, apa yang paling berat di awal? Kan tadi Bapak ceritakan kalau di asrama itu ya beratnya di awal waktu akademi itu apa yang paling berat buat Bapak menyesuaikan diri dari yang sebelumnya tinggal bersama dengan keluarga, terus habis itu masuk akademi? Ya. Tentunya pada awal itu namanya kita sebutnya kawah standar di muka, yaitu 3,5 bulan. Ya banyak sekali larangan di situ. Kita tidak boleh keluar. Ya kalau kita sebutnya kalau sudah jadi taruna ada namanya pesiar. Itu setiap hari Rabu, Sabtu itu kita bisa keluar. Ada dengan waktu-waktu tertentu. Melakukan pesiar. Nah kalau pada 3,5 bulan itu sama sekali kita tidak boleh keluar, tidak boleh ketemu keluarga. Ya, Bawa handphone nggak, Pak? Nggak boleh. Zaman itu mana belum ada handphone. Ya, Pager bersurat aja belum nggak boleh pada saat itu. Pacarannya gimana ya? Jadi memang yang beratnya itu adalah itu peralihan dari kita sipil, kemudian segalanya diatur, ya kan, berpakaian diatur, waktu makan diatur, bergerak diatur, berbaris, harus berlari, ya kan, 5 langkah lari. Nah ini memang penyesuaian, tapi itulah yang membentuk karakter kita. Latihan fisik itu dimulai sejak awal, Pak, kalau di akademi itu? Ya, ya fisik pasti terbentuk dengan sendirinya ya. Kalau selain ada materi-materi khususnya, tapi
itu juga merupakan bagian dari keseharian gitu. Jadi Bagian dari nggak cuma pas pelajaran aja latihan Ya. fisik itu, tapi betul-betul ya dari bangun pagi, habis Ya. itu ada olahraga dan lain sebagainya. Betul. Sudah jadi activity sehari-harinya. Ya, jadi memang jadi kebutuhan kita juga untuk menjaga kebugaran. Kalau enggak nanti kita yang keteteran sendiri gitu. Jadi ya. Setelah udah selesai, terus Bapak pertama kali bertugas di mana waktu itu? Pertama kali saya, jadi kalau kita di Akademi Militer itu dijuruskan ke beberapa bagian, Mbak. Ada jurusan tempur, kemudian jurusan bantuan tempur dengan jurusan administrasi. Nah, jurusan tempur ada beberapa korps lagi, ada kecabangan lagi, ada infanteri, ada artileri. Infanteri itu prajurit berjalan, prajurit yang depan dengan bersenjata ringan. Nah, itu kalau perang-perang di hutan, yang masuk-masuk hutan, infanteri itu. Kemudian ada artileri. Artileri ini yang berhubungan sama senjata lengkung. Jadi meriam. Jadi persenjataannya adalah lintas lengkung. Lintas lengkung artinya memerlukan proyeksi untuk jadi bantuan tembakan lah. Betul. Dibagi dua, ada artileri medan yang dari ground to ground, ada artileri pertahanan udara yang senjatanya tuh ground to air. Itu artileri. Banyak banget. Nah, setelah Akademi Militer itu baru kita dijuruskan ke sana, ada namanya Sekolah Dasar Kecabangan. Nah, selama kurang lebih 5 bulan itu saya Bapak infanteri. Ya, saya Sekolah Dasar Kecabangan Infanteri di Pusenip di Cipatat sana, di Bandung. Nah, pada saat saya sekolah itu ada seleksi pasukan khusus. Seleksi pasukan khusus. Saya termasuk dari 23 angkatan saya yang terpilih untuk masuk ke pasukan khusus. Kriterianya apa Pak untuk bisa masuk? Itu kan terpilih banget dari sekian banyak, terus hanya sedikit yang bisa masuk. Betul. Jadi memang kriteria awalnya pertama berminat. Ya, harus minat karena memang latihannya cukup berat. Ya, habis itu tentunya standar fisiknya juga berbeda, lebih tinggi. Kemudian juga kita di tes psikologi. Nah, tes psikologi ini penting karena pada saat latihan ataupun penugasan diperlukan ketenangan di saat-saat yang terdesak atau saat-saat genting. Kalau orangnya mudah stres, ini tentunya tidak akan mungkin terpilih masuk ke pasukan khusus. Setiap hari latihan terus ya Pak, berarti udah di kecabangan kan berarti semakin ditajamkan dong Pak itu kemampuannya. Betul, setelah saya lulus di dasar kecabangan, baru lanjut lagi namanya latihan komando untuk menjadi pasukan khusus itu. Panjang ya Pak ya prosesnya, saya pikir udah selesai akademi terus udah deh bisa langsung ditugaskan gitu. Betul. Nah, untuk yang lain betul, dia setelah dasar kecabangan dia langsung berdinas di satuan masing-masing. Tapi kalau kami untuk yang Kopassus kita ada latihan tambahan karena memang untuk memperoleh kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan sebagai pasukan khusus ada perlu latihan-latihan lain juga. Gitu. Bapak pas latihan nyanyi terpesona itu nggak Pak? Kan itu lagi viral banget. Iya, lagi viral. Dan kalau kita lihat tentara-tentara lagi olahraga atau lagi lari gitu biasanya sambil nyanyi-nyanyi yel-yel. Itu memang untuk apa sih Pak sebenarnya? Ya itu banyak Mbak ya. Yel-yel. Jadi ketika kita lelah dengan berteriak, dengan bernyanyi itu terus menimbulkan semangat. Nah, semangat satu. Kalau sambil berbaris berlari itu menyamakan langkah. Jadi itu ada gunanya untuk menyamakan langkah juga ya? Menyamakan langkah, menghilangkan rasa lelah, terus memacu kita, memotivasi kita. Jadi prajurit yang gembira adalah prajurit yang menangan. Orang bilang seperti itu. Oh gitu ya? Jadi kalau kita lihat kelompok prajurit itu lesu, termenung, itu pasti dia tidak baik. Kondisi moral dan kemampuannya pasti. Gitu ya. Jadi prajurit yang gembira adalah prajurit yang menangan. Betul. Wah mantap banget. Bener loh itu lagu itu terpesona. Kalau kita lihat di YouTube-nya goyang-goyang luar biasa. Nah latihan fisik yang menurut Pak Wiyata itu sangat berat apa Pak? Pernah ngelakuin apa yang itu berat banget rasanya tantangannya? Banyak Mbak. Jadi ya itu menurut saya kalau kita ceritakan dalam podcast ini nggak cukup waktunya. Saking banyaknya ya. Iya, itu hal-hal manis yang untuk dikenang tapi tidak usah untuk diulangi kembali. Kalau bisa segera berlalu gitu ya. Iya, memang kalau kita setiap kumpul dengan teman-teman yang berlatih bersama pada saat itu cerita nggak akan habis.
Oh gitu Itu ya. dulu mungkin Kenangannya banyak. ya dulu mungkin itu suatu hal yang sangat menyakitkan, sangat melelahkan. Tapi ketika diceritakan ulang itu nggak pernah habis. Ya jadi bisa dibayangkan ya apakah Mbak pernah lihat ada orang berlari sambil tidur? Tidurnya telentang atau tengkurap? Tidur sambil berlari tidur. Merem gitu Iya, maksudnya Pak? itu terjadi. Kok bisa? Iya, karena kita mungkin sudah dalam batas lelah kita, tetapi kita harus melakukan aktivitas tersebut. Jadi jalan, tiba-tiba tertidur, berdiri, kemudian lari tapi sambil matanya mungkin terpejam, akhirnya menabrak sesuatu yang diam gitu. Oh itu ceritanya seru banget Iya, Pak kalau cerita sama teman-teman Itu dulu. terjadi dan kita nggak bukan main-main, tapi itu terjadi karena memang pada saat latihan komando itu banyak kita di-push waktunya. Waktunya di-push, kemudian kegiatannya padat dan itu memang bagian dari latihan itu. Karena kita memang dicoba sampai batas kemampuannya itu. Wow. Ya. Itu saya nggak bisa ngebayangin sih kalau saya punya anak laki-laki terus saya melihat anak saya, aduh kok sampai kasihan banget gitu. Tapi orang tuanya Pak Wiyata udah biasa ya karena 2 anak laki-lakinya Iya. semuanya mengabdi jadi tentara. Ya, harus biasa, Mbak. Itu karena itu yang membentuk kita sih. Jadi Homesick nggak sih Pak waktu sekolah gitu? pasti ada. Tapi kan nggak boleh pulang kan Pak kalau sekolah gitu? Nggak boleh. Pada saat latihan komando bahkan kita bagaikan prajurit terendah di angkatan darat itu, karena kita dilepas pangkatnya. Oh, Itu hanya terjadi di latihan komando. Jadi untuk tidak menimbulkan rasa perkewuh ataupun ragu untuk pelatihnya, itu semua yang ikut latihan itu dilepas pangkatnya. Jadi dianggap sama semuanya ini lagi dilatih gitu ya, semuanya. jadi pada saat itu walaupun kami perwira, kemudian yang melatih itu tamtama atau bintara, mereka bisa berbuat apapun terhadap kita karena kita nggak punya pangkat. Dan nggak boleh marah juga Nggak yang boleh marah, dilatih. nggak boleh marah. Tetapi apabila ada kesalahan, apabila ada yang melakukan salah, tetap kita yang perwira yang dikumpulkan. Jadi tidak bisa lepas tanggung jawab. Tidak belakangan. Dan itu yang membentuk kita memang. Jadi kita sebagai perwira itu harus peduli. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri walaupun dalam keadaan kita lelah, kita capek, kita juga harus ada yang dikerjakan. Tapi kita harus tetap bisa memimpin, kita harus bisa tetap teliti, tetap mengecek anggota yang menjadi tanggung jawab kita. Karena siapapun yang salah tetap perwiranya dipanggil. Oke, wah tanggung jawabnya berat juga ya. Semakin tinggi pangkatnya tuh sebetulnya tanggung jawabnya juga makin berat. Kalau saya nggak salah baca di Wikipedia, Bapak sempat ditugaskan di Aceh. Iya. Betul Pak? Betul. Aceh kan lagi serem banget Pak Ya. di tahun-tahun Bapak lulus itu pasti. Betul. Saya ke Aceh tahun 2004 sampai 2005. Jadi pada saat tsunami kebetulan saya lagi di Aceh. Oke, Ya. Bapak coba bisa memvisualisasikan kepada kami di sini. Mungkin waktu itu tahun 2006 kan penontonnya ini usianya masih muda belia ya seperti saya lah Pak. Saya baru lahir 2001 ya, berarti saya 5 tahun. Ngarep. Nggak mungkin. Oke, itu gimana Pak? Kejadian itu 26 Desember. Apa yang terjadi saat itu dan apa yang dilakukan Pak Wiyata saat itu? Kebetulan pada saat itu saya lagi kita lagi gerak lagi masuk dalam kita bilang kolam. Jadi setiap unit itu kita dibagi daerah tanggung jawab, area of responsibility yang kita biasanya sandinya kita bilang kolam. Nah, kita sedang melakukan patroli daerah itu. Kebetulan daerah tanggung jawab saya ada di daerah pegunungan. Oke. Ya, jadi yang kita rasakan pada pagi itu ya gempanya yang luar biasa. Gempanya kurang lebih hampir 1 menit 2 menit dan cukup lama lah untuk ukuran gempa dan cukup terasa ya Pak ya? goyangannya. Dan kemudian ada dentuman-dentuman. Oke. Ada kita pikir waktu itu sedang ada bantuan tembakan dari Armet terhadap daerah yang lain gitu ya. Artileri Medan. Ternyata ya mungkin itu ombak atau dan sebagainya. Ya, retakannya itu juga bisa jadi. Kemudian sore harinya hujan. Nah kita selesai gerakan itu baru kita turun lagi ke daerah yang ada penghuninya baru bisa lihat berita. Tapi itu pun juga sudah banyak gempa-gempa susulan. Jadi seminggu ke depannya itu masih banyak gempa-gempa jadi nggak berhenti susulan. hari itu aja ya Pak? Tidak. Masih banyak gempa-gempa kecil susulan yang memang kita juga ya
hati-hati, harus tetap waspada lah pada saat itu. Berarti teman-teman TNI yang bertugas di daerah Aceh yang di bawah, artinya yang tidak di gunung, mereka juga langsung terjun ke ini ya Pak ya, Betul. ke lapangan kan? Pada saat itu kita jadi dibagi dua, ada yang melaksanakan misi kemanusiaan, ada yang tetap melaksanakan misi sesuai dengan operasi yang awal. Tapi itu kan tidak berjalan lama karena di tengah tahunnya sudah ada MOU Helsinki. Betul. Ya, betul, jadi selang tidak lama dari kejadian tsunami itu, memang status yang di Aceh sudah berubah, sudah mengalami damai, ya, lebih aman MOU ya. Helsinki. Oke, terus setelah itu Bapak kan kalau tentara itu saya dengar pokoknya jawabannya hanya siap. Kalau komandannya bilang ya siap. Terus habis itu Bapak dipindah-pindahkan. Gimana sih Pak rasanya? Ya ampun, udah kayak ini ya di Solo dari tahun 2019 nih kan udah pasti udah seneng banget di Solo. Nanti suatu saat kan pasti Bapak akan dipindahkan tugas kemana? Kemarin habis dari Jogja ya Pak ya, Jogja pindah ke Solo. Kalau habis ini pindah yang agak jauh, gimana sih Pak rasanya? Apalagi membawa keluarga terus pindah-pindah gitu, rasanya gimana Pak? Itu bagian dari konsekuensi kalau menurut saya. Tapi ya siap. Tentunya kita sebagai manusia perubahan itu suatu yang tidak nyaman. Wajar banget kita harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, beradaptasi dengan orang-orang baru, itu wajar sekali, kita perlu waktu. Tapi itu bagian dari pendewasaan, itu bagian dari pengembangan diri. Kalau saya mengambil positifnya, jadi ya tentunya selama ini belum ada masalah sih. Belum ada masalah, keluarga juga alhamdulillah juga mendukung, karena dari awal saya juga menyampaikan bahwa salah satu konsekuensinya menjadi keluarga prajurit adalah kita berpindah-pindah, siap ditempatkan di mana saja. Mantap banget kan, teman-teman saya yang anak tentara tuh pasti udah akrab dengan teman yang ini, dia harus pindah sekolah karena ikut ayahnya yang prajurit harus bertugas di tempat yang lain. Bapak punya pengalaman apa di Solo yang paling seru selama memimpin? Selama di sini, alhamdulillah di sini saya banyak ketemu orang-orang hebat juga ya. Baik pejabat maupun tokoh masyarakat juga, kemudian di lingkungannya juga ketemu dengan saya rasa Solo ini cukup diverse lah, cukup beragam dan toleransinya cukup tinggi ya, walaupun kita mungkin dibilang kadang-kadang tingkat ekstremismenya ada di sini, tetapi kalau menurut saya dalam keseharian saya lihat di sini toleransinya tinggi menurut saya dan ini membuka banyak wawasan kepada saya juga. Kemudian juga saya di sini banyak belajar kepada orang-orang hebat ya. Salah satunya mantan wali kota kita dan wakil wali kota kita. Saya juga banyak belajar dari beliau bagaimana menjadi pemimpin yang andapasor ya, artinya rendah hati. Jarang kita temui ada pemimpin yang mau berbagi panggung. Betul kan? Anda pasti tahu bagaimana Pak Rudi yang kalau setiap acara dia jarang sendiri. Artinya untuk menyerahkan sesuatu aja semua dibagi. Untuk foto semuanya diajak. Jadi bukan tipikal pemimpin yang arogan gitu semuanya sendiri, semua terfokus pada dirinya itu enggak. Nah, ini kita kan belajar. Oh ya baik, kemudian dalam program-programnya yang dekat dengan masyarakat ini juga saya sebagai satuan teritorial ini yang harus kita ambil. Jadi untuk lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan rakyat, kita memang harus mendalami masyarakat gitu. Betul. Beberapa waktu yang lalu kalau teman-teman sering banget lihat di mana-mana ada hashtag Solo Tangguh. Terus waktu itu ada Kreafest juga ya Pak ya, balihonya ada di mana-mana. Itu juga salah satu program yang diinisiasi oleh Pak Wiyata atau Pak Dandim nih. Kenapa sih Pak bikin acara kayak gitu? Kan Bapak pasti sibuk, kok sempet-sempetnya bikin gerakan atau movement kayak gitu? Ya kalau menurut saya generasi muda itu punya tanggung jawab dan punya peran. Kita harus memfasilitasi peran tersebut. Ya, jadi anak muda tuh banyak sekali inovasinya, banyak sekali kreasinya, dan kita harus belajar juga dengan anak muda. Kita juga harus mendengarkan anak muda, memberikan kesempatan anak muda untuk berkreasi, dan dengan cara inilah kita bisa lebih baik lagi ke depan. Ya, karena sekarang itu lompatan-lompatan sangat banyak. Jadi kita tidak perlu lagi terlalu menunggu urut kacang. Jadi ini akan lambat. Kita nggak adaptif kalau kayak gitu. Nah, jadi saya ngelihat sekarang eranya media sosial. Betul. Yang menjadi
punggawa-punggawa dari media sosial ini anak muda. Iya. Ya, kalau kita tidak merangkul anak muda, tidak memberikan panggung buat anak muda untuk membantu tugas pokok kita ya, itu tentunya kita menyia-nyiakan sesuatu. Nah ini Solo Tangguh awalnya dari situ. Jadi saya juga ingin merangkul, ingin bersama-sama dengan para influencer, para tokoh-tokoh yang mempunyai pengaruh untuk memanfaatkan media sosial untuk kita ya. COVID pada saat itu sebetulnya. Ya, betul. kalau untuk Creafest pada saat itu kita lihat seni dan budaya butuh panggung di pandemi ini supaya kita tidak vakum Betul, ya. betul, Terus pelaku-pelaku kesenian juga punya kegiatan. UMKM juga tetap bisa bergerak. Karena emang pandemi ini mengajarkan kita untuk kita berpikir lokal juga untuk global gitu. Betul. Think local, go global. Ya, gitu. Jadi ya ini waktunya kita untuk membesarkan itu. Dan dengan adanya ya sekarang video conference, Zoom dan lain sebagainya, reach-nya malah lebih jauh. Yang bisa menyaksikan nggak hanya lokal pada produk lokal. Nah, ini untuk itu. Makanya bersama-sama rekan-rekan Solo Tangguh dan banyak instansi yang membantu kita wujudkan Creafest pada saat itu. Terima kasih juga Mbak Elis juga sudah bantu pada Dengan senang hati. Bicara soal tugas pokok Bapak, ini paling banyak ditanyakan sama teman-teman tentang tentara. Kan Solo atau Indonesia itu kan bukan daerah konflik yang setiap hari ada perang misalkan Ya, gitu. betul. Terus tentara itu tugasnya apa Pak kalau nggak ada perang? Karena kalau dibayangkan anak-anak kecil itu kan masih wah tentara itu bawa tembak kemana-mana, wah pakai samaran daun-daun gitu kan yang di film tuh kan yang digambarkan kayak gitu. Sedangkan kan kayaknya kayak Solo terus Indonesia ya tidak semua daerah itu ada konflik, hanya beberapa daerah yang mungkin berkonflik. Betul. Terus ngapain Pak tugasnya? Ya, kita menyiapkan untuk intinya gini, pertahanan Indonesia itu dirancang sebagai pertahanan semesta. Semesta artinya melibatkan seluruh komponen. Oke. Ya, ini konsep yang harus sebetulnya dipahami oleh setiap warga negara. Jadi setiap warga negara itu mempunyai hak dan kewajiban untuk terlibat dalam pertahanan. Nah, pertahanan sendiri ada 3 komponen, Mbak Elis. Okay. Ada komponen utama, komponen cadangan, dengan komponen pendukung. Kami ini komponen utama. Baik. Jadi Tentara Nasional Indonesia itu adalah komponen utamanya. Nah, kalau komponen cadangan ini yang sedang kita siapkan. Sampai sekarang belum ada sebetulnya komponen cadangan. Karena komponen cadangan seharusnya adalah bagian dari masyarakat yang sudah dilatih, sudah diangkat dan dinyatakan sebagai komponen cadangan. Nah, itu kayak di Korea Selatan wajib militer gitu-gitu Pak? Betul. Oh, Exactly. jadi orang sipil yang dilatih gitu, dipersiapkan. Iya, jadi warga negara yang dilatih disiapkan sebagai cadangan. Tapi kadang-kadang ini kan dipelintir sebagai militerisasi. Padahal enggak. Kalau kita paham konsep bahwa pertahanan Indonesia adalah pertahanan semesta, ini harus dilakukan. Nah, karena kalau ibarat kita main sepak bola, ya kan, pemain utamanya ada nih. Ya, pemain cadangannya kan harus ada. Iya. Karena manakala pemain utamanya cedera, pemain utamanya berhalangan, harus ada pemain cadangan. Iya. Nah, kita sekarang belum punya pemain cadangan. Oke. Kemudian ada komponen pendukung. Komponen pendukung ini ya semua sumber daya nasional, sarana dan prasarana yang ada yang bisa digunakan untuk mempertahankan Indonesia ini jika diperlukan. Ini kan harus dibina. Jadi ada 3 aspek, ada aspek ruang, ya itu wilayah, ya jadi harus disiapkan. Seharusnya pembangunan itu juga sinergis dengan pembangunan ruang untuk pertahanan. Oke. Ya, jadi harusnya disiapkan mana garda depannya, mana nanti daerah belakangnya, mana yang dijadikan daerah logistik. Nah, karena itu penting ketika kita nanti mempertahankan wilayah itu. Kalau benar-benar ada perang ya, itu penting. Kalau nggak disiapkan nggak mungkin ujuk-ujuk. Ini COVID, ini salah satu yang menunjukkan bahwa kita sebetulnya kurang siap. Betul, betul. Nah ini benteng pertahanannya belum disiapkan. Iya, makanya kita ini akhirnya ketahanan harus ada ketahanan, harus ada ini ya kan. Nah seperti itu. Aspek keduanya ruang tadi. Ruang, alat itu manusianya, sumber dayanya. Ya, itu juga harus disiapkan. Yang paling penting disiapkan adalah yaitu rasa patriotisme, cinta tanah air. Kalau kita rela berkorban, mental lah, mentally atau karakter itu adanya di alat gitu. Sama kondisi juang. Alat tadi ya kemampuannya lah. Tapi kemampuan itu kan ya
eh, ya sesuai dengan profesinya. Ada kalau profesinya sebagai tenaga kesehatan, ya berarti harus disiapkan tenaga kesehatan nanti siap sebagai pendukung. Jadi itu nggak bisa tiba-tiba. Jadi merupakan suatu proses yang harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Berarti Bapak dan satuannya itu setiap hari tetap standby menyiapkan semua pertahanan itu sekalipun kita sekarang nggak menghadapi perang nih Pak, Ya, gitu ya. betul. Jadi harus tetap termasuk tadi menggandeng masyarakat juga, Ya. pasti ada penyuluhan-penyuluhan, pelatihan-pelatihan juga untuk rasa cinta tanah air dan lain sebagainya. Pak, saya tertarik banget dengan apa yang disampaikan Bapak. Millennials tuh kalau saya pribadi ngelihat ya Pak, itu kok kayak daya juangnya tuh nggak tinggi, beda gitu Pak sama angkatannya Bapak. Mungkin angkatan saya juga masih oke lah, kita masih ada fighting spirit gitu. Tapi anak-anak yang sekarang kan mungkin karena udah semuanya serba gampang ya Pak. Jadi apa-apa instan gitu. Bapak ngelihatnya gimana tuh sama anak-anak muda zaman sekarang nih? Kalau Bapak kan banyak, Bapak ini bapaknya anak gaul-gaul di Solo, soalnya gimana kalau Bapak ngelihat anak-anak muda sekarang? Ya, kalau kita lihat sebetulnya setiap generasi pasti ada cirinya ya, beda-beda ya. Ada generasi baby boomers yang dia cita-citanya tuh pengen seperti pegawai negeri aja udah cukup gitu kan. Nah, sini juga milenial. Sekarang kalau generasi Z atau generasi yang ini sekarang ini ya mungkin dia yang menurut mereka suatu ideal itu ya yang leye-leye tapi dapat duit. Bener, ya kan? Bener. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita itu mereka pasti punya kelebihan. Nah, ini kita nggak akan sama, jadi tidak bisa satu solusi fit all gitu, one solution fit all nggak mungkin. Jadi nggak bisa kita gunakan cara yang dulu untuk sekarang. Betul. Ya. Betul. Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan mereka, tapi kita terus menimbulkan rasa cinta tanah air. Dengan gimana caranya rasa cinta tanah air? Kita harus kembali lagi mengingatkan bahwa apa yang kita punya sekarang ini bukan sesuatu yang take it for granted. Jadi ada begitu saja, enggak. Tapi ini diraih melalui perjuangan. Nah, momen COVID ini sebetulnya salah satu momen yang mengingatkan kita kembali bahwa kebebasan itu tidak mudah. Sekarang kita untuk berkeliaran aja susah. Betul. Iya. Betul. Jadi nggak sebebas biasanya. Artinya ketika kita nanti sudah post COVID, kita harus menghargai itu kebebasan untuk bergerak. Iya, betul. Kan kita ngalamin, kita nggak boleh kemana-mana, dibatasin gitu ya Pak. Ya, jadi ketika kita earn something, pasti kita akan lebih appreciate itu. Betul. Nah, kalau untuk sejarah, tentunya kita harus kembali lagi untuk banyak kita ingatkan anak muda kita tentang sejarah-sejarah bangsa, supaya satu tidak lupa dari jati diri, kemudian tidak juga hilang rasa cinta tanah airnya. Itu yang penting sih menurut saya. Jadi harapannya juga seharusnya banyak influencer-influencer yang kontennya juga setidaknya ada yang membangun itu. Oke, Bapak, kebanggaan apa yang Pak Wiyata rasakan sebagai TNI? Pakai seragam kah? Atau apa nih yang jadi kebanggaan ya Pak Wiyata? Ya, kebanggaan saya sih beyond seragam ya pasti ya. Ya, jadi memiliki kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara itu suatu hal yang merupakan suatu yang mulia yang tidak mungkin semua orang bisa dapat. Dan saya banyak mendapat anugerah juga dari mengabdi itu. Jadi seperti yang telah disampaikan Kennedy, jadi jangan tanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tapi apa yang telah kamu berikan kepada negaramu. Jadi kita jangan besar dari Indonesia, tapi kita membesarkan Indonesia. Nah, melalui pengabdian saya berusaha sekeras-kerasnya untuk bisa membesarkan Indonesia. Itu sih yang membuat saya bangga karena kita punya kesempatan untuk lakukan itu melalui profesi saya, dan yang lain mungkin melalui profesinya masing-masing. Betul. Seru banget ya. Aduh, aku jadi tahu, oh ternyata Pak Tentara itu kerjaannya tuh seperti itu, latihannya seperti itu. Pak, sebagai penutup, Bapak masih ingat gak yel-yel yang Bapak nyanyikan pas latihan? Yang paling Bapak suka apa coba? Saya pengen dengar karena kan katanya yel-yel itu tuh mengandung makna juga. Jadi nggak sekedar yel-yel asal-asalan, pasti itu kata-katanya tuh yang bagus-bagus gitu, Pak. Apa, Pak? Apa ya? Cukup banyak yel-yel jadi ya memang sekarang terkenal terpesona. Kalau dulu kita ada yang membangkitkan semangat kita, misalnya adakah kalau bilang adakah Indonesia di matamu? Ada, mana ini dia gitu kan. Ini dia nunjukin apa tuh, ya, Pak? kalau adakah
Indonesia di matamu ada ya matanya. Ini dia gitu. ketika Oke, adakah saya Indonesia praktekin ya Pak. di dadamu Bapak ada. jadi komandannya, saya yang praktekin. Coba Pak. Coba Pak gimana? Adakah Indonesia di matamu? Ada. Mana? Ini dia. Ya. Gitu ya. Ya intinya yel-yel itu banyak lah ininya apa namanya jenisnya. Intinya kita supaya kita melupakan kesusahan, supaya kita tetap termotivasi dan lain sebagainya. Emang dulu nggak ada hiburan Pak kalau pas latihan? Ya hiburannya kita saling menghibur. Saling menghibur betul. Terus Pak pacarannya gimana Pak kalau zaman dimasukin akademi gitu teman-temannya Bapak juga katanya kalau pergi harus barengan gitu kan Pak, nggak boleh keluar sendirian kan? Iya, ketika kita masih tingkat 1 bahkan tidak boleh sesama tingkat 1. Harus sama senior. Makanya kalau teman-teman di mall lihat ada dua berseragam tuh kenapa sih mereka nggak jalan sendiri aja, pasti ada temannya. Ya, semakin senior kita menilai bahwa yang semakin senior sudah semakin dewasa, semakin bisa menjaga sikap dan lain sebagainya. Jadi pasti kalau lihat taruna ya, taruna itu jalannya pasti lurus dia. Jalannya lurus, terus langkahnya sama, tidak pernah tengok kanan tengok kiri. Ya karena memang kita dilatih dan diharuskan seperti itu. Jadi bukan sombong itu. Walaupun itu udah di luar tempat sekolah gitu Pak. Bahkan kalau zaman saya dulu, saya nggak tahu sekarang ya. Zaman saya dulu ketika tingkat 1 tuh sama saya nggak boleh naik angkot. Terus? Iya jalan. Jadi ya pesiarnya nggak akan jauh-jauh gitu. Oh gitu biar ya, gak karena jauh-jauh jalan, ya. karena capek jalan. juga kalau jalan jauh. Karena jalan. Nanti semakin senior akan ada semakin lagi kebebasan yang lain atau karena dinilainya akan lebih dewasa. Artinya dia sudah bisa menjaga sikap dan lain sebagainya. Ketika dulu kita pakai pakaian taruna itu enggak boleh Mbak, di angkringan enggak boleh. Kita harus pilih tempat-tempat mohon maaf yang agak terhormat. Karena itu kita dilatih untuk bahwa kita mempunyai harga diri, mempunyai pride yang harus dijaga. Jadi seragam itu salah sesuatu, kita ibaratkan sesuatu yang pride kita yang harus kita jaga. Nah boleh kita menodai itu dengan bersikap tidak sopan, tidak beretika dan lain sebagainya. Jalan pun harus jalan sama-sama, tidak boleh ngobrol. Wah. Iya. Kayaknya pelesir tapi kok sedih banget gak bisa ngobrol ya. Makanya kadang-kadang orang bilang sombong sekali bukan, tapi memang itu mereka sedang dilatih untuk itu. Oke. Pak belum terjawab Pak, pacarannya gimana Pak? Ya, surat menyurat. Iya, kalau zaman itu kita masih surat menyurat. Jadi ya pesiar ataupun hari Rabu atau hari Sabtu Minggu itu ya yang dinanti-nanti. Asik. Kadang mendapat surat balasan atau tidak. Jadi suratnya dikumpulin dulu gitu Pak. Nanti ya biasa kita dulu ada tempat-tempat yang kita anggap sebagai keluarga asuh gitu ya. Di sekitaran komplek akademi itu. Nanti kita titip suratnya lewat mereka. Dan surat balasan tuh dialamatkan ke alamat itu. Biasanya gitu. Oke. Ya ini termasuk pesan buat teman-teman yang punya pacar prajurit ya. Sudah siapkah? Sudah diceritain sama Pak Wiyata tadi ya. Kira-kira begitulah resikonya. Tapi juga kebanggaannya besar karena mengabdi pada negara. Tadi ya seperti yang disampaikan, kebanggaannya Pak Dandim atau Pak Wiyata ini adalah ketika bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini ya Pak ya. Sampai kalau tentara itu ada masa pensiunnya sampai usia berapa Pak? Kalau Bintara Tamtama di umur 53, kalau kami perwira sampai 58. 58, masih 30 tahun lagi ya berarti Bapak. Bapak baru 28 tahun. Iya 28 tahun betul. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Salam hormat saya untuk Ibu dan keluarga semuanya. Terima kasih banyak. Teman-teman, kita hari ini melihat lebih dalam lagi, tidak sekedar sosok yang menyeramkan pakai seragam hijau doreng, ternyata mulia banget loh yang dikerjain dan mereka setiap hari bekerja menjaga bangsa dan negara ini. Semoga ini jadi satu insight yang baru untuk teman-teman. Sampai ketemu lagi di Inside the Cover berikutnya. Don't judge before you see inside the cover.